Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pendengar, kerugian kebakaran SMP Negeri 2 Karangpandan mencapai setengah miliar. Dampak kebakaran hebat yang melanda SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar Rabu 1 Juli 2026 pagi kemarin dipastikan memicu kerugian material yang cukup besar. Disdikbud Karanganyar menaksir nilai kerugian akibat hangusnya ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah tersebut mencapai setengah miliar rupiah. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendra Prayitno menjelaskan, pemerintah daerah bergerak cepat merespon musibah tersebut. Pihaknya akan membiarkan kelumpuhan fasilitas administrasi mengganggu jalannya manajemen sekolah maupun persiapan tahun ajaran baru. Mengingat besarnya skala kerusakan infrastruktur serta hangusnya berbagai aset digital penunjang, Disdikbud Karanganyar mengambil langkah strategis dengan mengajukan permohonan bantuan ke tingkat administrasi yang lebih tinggi. Langkah koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah pun diharapkan mampu mempercepat proses penganggaran darurat atau intervensi program pembangunan sekolah di daerah, sehingga fasilitas gedung baru dapat segera diwujudkan, berdiri dan tepat waktu. Seperti diberitakan pendengar, amukan si jago merah melanda dua ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah SMP Negeri 2 Karangpandan di Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kebakaran pertama kali diketahui penjaga sekolah bernama Mulyoko. Kasih Damkar Satpol PP Karanganyar Evan Rismaya pertama memaparkan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hasil intervensi awal, api dipicu arus pendek pada kelistrikan audio amplifier dan CCTV di ruang tata usaha. Kita ikuti bersama, ayo ramaikan Festival Perumahan Rakyat dan juga UMKM 2026 mewujudkan hunian impian terjangkau dan memberdayakan ekonomi melalui UMKM dan juga rakyat. Ada banyak yang menarik sahabat Siba, hunian berkualitas ekonomi kuat, Karanganyar hebat, fun event, ada lukis anak, senam bersama, fashion show, hiburan menarik, serta juga ada pameran kegiatan, pameran perumahan properti, produk unggulan, UMKM unggulan, peluang investasi dan juga bisnis. Ini untuk hadir ya, pertumbuhan sektor perumahan rakyat, investasi daerah, pemberdayaan UMKM dan produk lokal, peluang investasi dan jejaring bisnis, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja. Langsung aja hadir sahabat Siba, lokasinya di Gedung Wanita Karanganyar. Ayo datang dan dukung pastinya Festival Perumahan Rakyat UMKM 2026 ya. 8-12 Juli, ingat ya, 8-12 Juli. Temukan hunian impian, dukung UMKM lokal dan raih peluang investasi yang terbaik. Bersama membangun Karanganyar yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Pendengar, puncak tradisi Wahyu Kliu digelar tepat 15 Suro di Jatipuro, Karanganyar. Pendengar, tradisi tahunan Wahyu Kliu Sebaran Apem kembali digelar di Dusun Kendal, Jatipuro, Karanganyar, Rabu 1 Juli 2026. Rangkaian acara yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak berbendai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ini sudah dimulai sejak Selasa 30 Juni lalu. Adapun rundown pada acara hari Rabu 1 Juli yang bertepatan dengan malam 15 Suro sebagai berikut. Pukul 10 dilakukan jamasan pusaka. Pukul 12 waktu 30 waktu Indonesia Barat digelar Kira Budaya. Rute berakhir atau finish di lapangan umum Jatipuro. Pukul 19 acara malam puncak. Kirap religi 120.400 apem. Pemutaran film asal-usul Wahyu Kliu, seni tari Nusantara, pagelaran wayang kulit dalang cilik. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, Sebaran Apem, prosesi puncak, pelafalan zikir Ya Hayu Ya Hoyum atau Wahyu Kliu. Seperti diketahui pendengar, Wahyu Kliu digelar setiap bulan Suro. Istilah Suro diambil dalam bahasa Arab yaitu bulan Muharram atau Asyura yang ditetapkan sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Sementara itu Wahyu Kliu berasal dari bahasa Arab Ya Hoyu Ya Hoyum, mengandung makna mohon kekuatan dan kehidupan pada Sang Pencipta, serta wujud syukur atas nikmat dan keselamatan yang diberikan masyarakat. Tradisi Wahyu Kliu semula hanya dilaksanakan di Desa Kendal, yaitu Kendalor dan Kendal Kidul di Jatipuro, Karanganyar. Tradisi ini telah digelar secara turun-temurun hingga beberapa generasi. Bahkan masyarakat percaya
Jika menghentikan tradisi Wahyu Kliu atau sebaran apem ini, maka bisa ditimpa malapetaka. Kini, tradisi Wahyu Kliu telah menjadi kegiatan seluruh warga di desa Kecamatan Jatipuro, serta menjadi wisata budaya di Kecamatan Jatipuro. Salah satu yang paling khas yaitu tradisi gunungan apem dan sebaran apem. Masyarakat bergotong royong membuat apem alias sedekah apem dan gunungan apem. Gunungan ini nantinya dikirap di acara dan dilanjutkan dengan lempar apem atau sebaran apem. Wahyu Kliu, demikian kalimat yang diserukan saat memulai acara sebar apem. Masyarakat pun percaya apem yang disebar akan memberikan kesejahteraan dan keberkahan. Tradisi Wahyu Kliu yang digelar setiap bulan Suron ini menjadi wisata budaya di Kecamatan Jatipuro, Karanganyar, serta telah masuk event Kabupaten Karanganyar. Serangkaian acara turut disajikan untuk memberiakan gelaran tradisi Wahyu Kliu setiap tahunnya, di antara pentas ketoprak, wayang kulit, campur sari dan juga lainnya. Berikutnya, seorang perempuan berinisial D, 55 tahun, warga asal Kota Malang, ditangkap personil Polsek Tasikmadu setelah kedapatan menjual miras jenis yang tertentu dan oplosan tanpa izin di kawasan Pasar Melano, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar. Penindakan dilakukan saat petugas melakukan patroli rutin dan sekitar pukul 18.30 Rabu 1 Juli, informasi juga masuk dan bergerak menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya peredaran miras ilegal. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 8 botol bekas air mineral berukuran 600 ml yang berisi minuman keras jenis oplosan, dan barang bukti tersebut kemudian diamankan bersama penjual ke Mapolsek Tasikmadu, Karanganyar. Kapolsek Tasikmadu Ibtu Anton Sulistiana mengatakan D menjalani pemeriksaan dan pembinaan. Polisi juga meminta yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Anton mengatakan jajarannya juga terus mengintensifkan patroli untuk menekan peredaran minuman keras tanpa izin yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian. Menurutnya, kolaborasi antar warga aparat menjadi salah satu dari upaya efektif dalam mencegah peredaran miras ilegal di wilayah Tasikmadu. Harapan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran dari minuman keras ilegal dan juga aktivitas lain yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Pendengar, memanfaatkan burung hantu sebagai predator alami hama tikus mulai dilakukan di lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar. Itu sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida zat kimia. Program tersebut ditandai dengan pendirian rumah burung hantu di lahan kelompok tani Sri Sadono Mulyo, Dusun Tangkilan, Desa Bangsri, Karangpandan, Kamis 2 Juli 2026. Bupati Karanganyar menegaskan petani memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketersediaan pangan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan, hingga solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Menurut Robert, tantangan pertanian tidak hanya terkait dengan perubahan iklim, tapi juga dengan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, khususnya hama tikus yang kerap menyebabkan kerugian bagi para petani. Oleh sebab itu, diperlukan metode pengendalian yang efektif sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu solusi yang didorong dengan pembangunan rumah burung hantu, dan burung hantu merupakan predator alami tikus yang mampu membantu menekan populasi hama tanpa harus menggunakan biaya atau bahan pestisida kimia. Selain meresmikan rumah burung hantu, Bupati juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog langsung dengan para petani melalui rembuk tani. Berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi petani sekaligus dibuka secara umum, mulai dari pengendalian hama, kebutuhan sarana produksi, hingga upaya peningkatan hasil panen. Pemkab Karanganyar, Jamasan Pusaka Kiai Pamot dan Kiai Jaran Bigar menjaga warisan budaya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar tradisi jamasan Pusaka Kiai Pamot dan Kiai Jaran Bigar di halaman rumah dinas Bupati, Kamis malam 2 Juli 2026. Prosesi yang mewariskan turun-temurun ini bukan sekedar ritual membersihkan pusaka, namun juga memperkuat jati diri daerah dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Jamasan dibuka Bupati Karanganyar Robert Kristanto didampingi Wakil Bupati Ade Iliana, Sekda, jajaran organisasi, perangkat daerah, BUMD, dan tokoh masyarakat, budayawan, serta ratusan warga.
Prosesi jamasan mengikuti tata cara adat yang telah diwariskan turun-temurun. Air jamasan melambangkan mensucikan diri. Sedangkan pusaka Kiai Pamod dan Kiai Jaran Bigar dimaknai sebagai simbol bijaksana, kepemimpinan, keberanian sekaligus keteguhan dalam mengemban amanah. Melalui jamasan, Pemkab Karanganyar menegaskan komitmennya dalam menjaga budaya adiluhung dan sebuah kekayaan daerah yang tidak hanya memiliki nilai historis dan spiritual, tetapi juga edukatif, serta mempererat nilai-nilai persatuan. Dengan semangat sesarengan bangun Karanganyar, tradisi tersebut diharapkan terus lestari, menjadi inspirasi bagi pembangunan daerah yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya maupun juga bangsa. Pencarian remaja di Juruk dihentikan, CCTV ungkap korban tinggalkan lokasi. Operasi pencarian terhadap Samuel Mikael Pakpahan, 16 tahun warga Winong, Desa Ngringo, Jaten, Karanganyar yang sebelumnya diduga hanyut dan aliran Sungai Bengawan Solo, kawasan Jembatan Juruk. Dan dihentikan sementara Jumat 3 Juli 2026 dan penghentian operasi dilakukan. Dari penyelidikan kepolisian menemukan bukti-bukti kuat bahwa remaja tersebut diduga meninggalkan lokasi kejadian dan tidak mengarah ke sungai. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitas, dan Konstruksi BPBD Karanganyar, Farid Teguh Prabowo mengatakan, Basarnas memutuskan menutup sementara operasi pencarian setelah dilakukan evaluasi bersama. Ia menjelaskan keputusan ini berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban diketahui justru meninggalkan lokasi. Sebelumnya, operasi SAR dibuka setelah diterima laporan adanya seorang remaja diduga hanyut di aliran Sungai Bengawan Solo, wilayah Desa Ngringo, Jaten, Karanganyar. Dan informasi awal menyebutkan, seorang saksi mengantar korban ke bawah jembatan Juruk. Korban kemudian meminta saksi menjemput pacarnya, namun saat kembali korban sudah tidak ada di lokasi. Dalam operasi pencarian, tim SAR mengerahkan 3 Search and Rescue Unit, RSU Seram, dan juga menyisir 3 titik dengan kedalaman sekitar 4 meter, serta SRU Body Rafting, SRU SCR, dan melakukan penyisiran dari lokasi kejadian hingga jembatan Ring Road sejauh sekitar 3 km. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga sore. Hasil penyelidikan pelanjutan dari kepolisian kemudian menemukan bukti dari 3 titik rekaman CCTV yang memperlihatkan korban meninggalkan lokasi kejadian dan tidak mengarah aliran sungai. Berdasarkan hasil evaluasi bersama Basarnas, Kepolisian, BPBD, serta unsur terkait, operasi SAR diubah statusnya menjadi pemantauan terhadap informasi atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan Samuel Mikael Pakpahan. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.